Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya dapat menyapa Bapak Ibu dalam program Dahsyat Firman-Nya. Doa dan harapan saya dimanapun Bapak Ibu berada mengalami kasih, setia, dan berkat kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini saya mau berbicara tentang ujian iman orang percaya yang saya ambil dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8 dan ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu Saudaraku, kitab Yakobus ini ditulis oleh Yakobus yang merupakan saudara tiri dari Tuhan Yesus. Dapat kita lihat dalam Markus pasal 6 ayatnya yang ketiga. Yakobus juga merupakan seorang pemimpin jemaat di Yerusalem dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-14. Dan Yakobus juga terkenal seorang hamba yang saleh. Adapun surat Yakobus ini ataupun kitab Yakobus ini diberikan kepada orang-orang Kristen berbangsa Yahudi yang tersebar di seluruh Romawi. Dan adapun maksud dan tujuan dari Yakobus menulis kitab ini kepada orang-orang Kristen berbangsa Yahudi adalah untuk menjaga, membentuk, dan juga mendewasakan iman dari umat tersebut. Sebab pada waktu itu mereka diguncang oleh berbagai pencobaan, ujian, dan juga masalah yang ada di dalam jemaat tersebut. Bapak Ibu Saudaraku, tentu dalam perjalanan iman kita tidak terluput dari berbagai macam ujian ataupun pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan untuk memproses kerohanian kita. Sama halnya juga yang dialami oleh orang-orang Kristen berbangsa Yahudi pada waktu itu. Bahkan kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang diizinkan oleh Tuhan diproses, diuji untuk memurnikan iman mereka, untuk membawa mereka naik ke level rohani yang lebih tinggi lagi. Misalnya Yusuf. Yusuf diproses oleh Tuhan selama 13 tahun. Dia dimusuhi oleh saudaranya, dijual oleh saudaranya, difitnah oleh istri Potifar, bahkan masuk ke dalam penjara. Abraham menunggu 25 tahun untuk menantikan Ishak anaknya yang dijanjikan oleh Tuhan. Bahkan bangsa Israel selama 40 tahun harus berkeliling di padang gurun, diproses oleh Tuhan sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Bahkan Daniel dimusuhi oleh teman-teman rekan sekerjanya sampai akhirnya dia dilempar, dimasukkan ke gua singa. Bapak Ibu Saudaraku, dari kisah ini kita dapat melihat ada banyak anak-anak Tuhan, orang yang percaya, yang diproses, yang diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami ujian pencobaan di dalam kehidupannya. Pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya mengalami ujian? Mengapa orang percaya mengalami proses dari Tuhan? Mengapa orang percaya tidak luput dari pencobaan? Dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-8 dan juga ayat yang ke-12 ini, saya menemukan ada 4 alasan mengapa orang percaya mengalami ujian. Yang pertama adalah untuk mengubah pola pikir. Dalam ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Bapak Ibu Saudaraku, Yakobus menguatkan orang Kristen berbangsa Yahudi pada waktu itu agar mereka menganggap bahwa suatu ujian itu sebagai kebahagiaan. Dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata, "Saudara-saudariku, setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan, anggaplah semua itu sebagai berkat dan bersukacitalah karenanya." Yakobus sedang mengajarkan orang Kristen Yahudi pada waktu itu agar mereka memiliki pola pikir surgawi. Kalau orang yang berpikir secara duniawi, ketika mengalami ujian pencobaan, mereka akan merespon. Mereka marah, mereka meratap, mereka bersedih, mereka merasa terkutuk, bahkan mereka marah sama Tuhan. Tetapi kalau orang yang hidup di dalam Tuhan, yang beriman, yang memiliki pola pikir surgawi, mereka akan berbeda di dalam menyikapi setiap ujian dalam kehidupan mereka. Mereka akan berbahagia, mereka akan bersukacita, karena mereka tahu bahwa Tuhan punya rencana di balik semuanya itu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang beriman, tentu kita tidak terlepas dari berbagai ujian, pencobaan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi untuk memproses mindset kita, untuk mengubah pola pikir kita dari pola pikir duniawi, dari pola pikir kedagingan kita menjadi pola pikir surgawi. Ketika kita mengalami cobaan, ujian dalam kehidupan kita tidak marah, kita tidak meratap, kita tidak berasa terkutuk, bahkan kita tidak marah sama Tuhan, tetapi kita bersukacita, kita berbahagia, karena kita tahu di balik semua ini Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik. Amin. Yang kedua, mengapa Tuhan izinkan orang percaya, orang beriman diuji? Yang kedua adalah agar bertekun dalam iman. Ayat 3 dan 4 firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus memberitahu kepada orang Kristen berbangsa Yahudi bahwa ketika mereka mengalami ujian ataupun berbagai cobaan, mereka harus bertekun. Kata bertekun di sini adalah hupomone, artinya daya tahan, ketahanan, memiliki kesabaran ataupun ketelatenan. Tujuan dari bertekun adalah agar mereka semakin dewasa, sempurna. Dewasa sempurna di sini bukan fisiknya tetapi imannya. Dengan kata lain, Tuhan mengizinkan orang percaya, orang beriman mengalami ujian ataupun pencobaan agar kita memiliki daya tahan, agar kita telaten di dalam mengerjakan iman kita. Karena hasilnya apa? Untuk mendewasakan, menyempurnakan iman kita. Seorang hamba Tuhan, Eti Lydia Warsito berkata, musisat tidak akan pernah membuat kita dewasa rohani. Tetapi proses kehidupanlah yang mendewasakan iman percaya kita. Yang ketiga, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian di dalam hidup? Agar kita berhikmat di dalam hidup. Ayat 5 firman Tuhan berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus juga meminta orang Kristen agar mereka hidup di dalam hikmat. Ketika mereka mengalami cobaan, ujian, agar mereka mempergunakan hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga mereka mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan mereka juga dapat melakukan keputusan-keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata, namun kalau kamu merasa kekurangan hikmat saat mengalami ujian, mintalah kepada Allah. Jadi jelas sekali Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mengalami ujian, kita perlu hikmat Tuhan. Sehingga kita perlu minta kepada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hikmat? Hikmat di sini diterjemahkan dalam bahasa Yunaninya adalah sopias, dari kata dasar sophia. Artinya wisdom ataupun kebijaksanaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijaksanaan itu mengandung dua arti. Yang pertama, kepandaian untuk menggunakan akal budi, yaitu lewat pengalaman dan pengetahuan. Yang kedua, kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. Menurut firman Tuhan, hikmat adalah kemampuan rohani untuk melihat dan menilai kehidupan dan kelakuan dari sudut pandang Allah. Dalam Amsal pasal 1 ayatnya yang kedua. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hikmat itu kemampuan rohani untuk melihat dan menilai kehidupan kita dari sudut pandang firman Tuhan ataupun dari sudut pandang Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mengalami ujian pencobaan di dalam hidup ini, mari kita minta hikmat Tuhan agar kita dapat menyikapi setiap ujian tersebut, agar kita tidak salah melangkah, agar kita tidak salah melakukan keputusan. Itu sebabnya apapun ujian cobaan yang kita alami, mari kita minta hikmat dari Tuhan, kemampuan rohani, bagaimana kita bertindak seperti Tuhan bertindak.
Bagaimana kita berpikir seperti Tuhan berpikir. Bagaimana kita merespon seperti kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, mengapa Tuhan mengizinkan orang percaya hidup di dalam ujian? Yang keempat adalah agar beroleh hadiah dari Tuhan. Ayat 12 firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudaraku, Yakobus tentunya juga menghibur orang Kristen Yahudi pada waktu itu. Jika mereka bertahan dalam ujian dan pencobaan dan mereka lulus atasnya, maka Tuhan berjanji akan memberikan mahkota kehidupan kepada mereka. Dalam terjemahan lain berkata mahkota kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan mahkota di sini? Mahkota dalam bahasa Yunaninya adalah Stepanos, artinya mahkota, karangan bunga, penghormatan dan kejayaan. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan berjanji jika mereka yang tahan uji dan lulus atas ujian dan pencobaan, Tuhan akan memberikan mahkota, Tuhan akan memberikan karangan bunga, Tuhan akan memberikan penghormatan, Tuhan akan memberikan kejayaan. Artinya, Tuhan akan memberikan upah, hadiah, reward bagi mereka yang tahan uji dan lulus di dalam setiap ujian pencobaan yang mereka alami. Tentu syarat agar kita menang dalam ujian ini adalah ketika kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan berkorban, bergiat dengan sekuat tenaga untuk menyenangkan hati Tuhan. Kesimpulannya, sebagai orang beriman, kita tidak terlepas dari ujian dan pencobaan. Jadi jangan berpikir kalau kita sudah percaya Yesus, kita akan terluput dari ujian, pencobaan, kesulitan, pergumulan. Tidak. Justru ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, ujian semakin banyak. Ketika kita semakin dekat kepada Tuhan, pencobaan akan semakin banyak. Tetapi ketahuilah, adapun tujuan mengapa Tuhan izinkan ujian pencobaan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, untuk mengubah pola pikir kita. Dari pola pikir duniawi ke pola pikir surgawi. Dari pola pikir duniawi ke pola pikir rohani. Yang kedua, agar kita bertekun, bertahan, ulet, sehingga iman kita semakin dewasa, sempurna di hadapan Tuhan. Yang ketiga, agar kita mempergunakan hikmat Tuhan di dalam menyikapi setiap pergumulan pencobaan yang kita alami. Dan yang keempat adalah, jika kita bertahan dan lulus atas ujian dan pencobaan itu, Tuhan berjanji akan memberikan mahkota kemenangan, mahkota kehidupan bagi kita semua. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.